sekarang itu ada dua PMK terkait dengan emas ya. PMK 48 terkait dengan kalau dia ada penjualan emas oleh pengusaha emas, sama PMK 81 2024. Nah, itu terkait impor ya. Impornya dapat SKB, surat keterangan bebas impor, terkait dengan kegiatan usaha impor emas ini kan gitu. Jadi ada dua PMK nih. Untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ini kan tidak dilakukan atas penjualan emas batangan oleh pengusaha emas. Nah, yang dikecualikan itu apa aja sih, Pak? Nah, jadi pengecualian untuk pemungutan PPh pasal 22 ya atas penjualan emas ini dilakukan kepada satu, konsumen akhir ya, dua, yang punya PPh SKB ya, SKB PPh pasal 22, terus wajib pajak yang masuk PPh final UMKM. Halo para wajib pajak, kembali lagi di sesi tanya jawab bareng Dr. Mulyono, ruang ngobrol santai seputar perpajakan, akuntansi, keuangan, dan hukum. Di episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan pastinya relevan banget buat para wajib pajak, yaitu topiknya adalah PMK 51 tahun 2025 dan PMK 52 tahun 2025 terkait aspek pajak penghasilan 22 atas kegiatan usaha bulion. Yuk langsung aja kita mulai. Selamat sore Bapak Mulyono. Selamat sore. Baik. Bagaimana sih Pak dari konsep usaha bulion itu tersendiri? Nah, usaha bulion ini memang relatif baru ya gitu. Jadi ini dimulai di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, ini intinya ini berkaitan dengan emas. Gitu ya. Jadi kalau kita di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya. Nah, di situ diatur sebenarnya memfasilitasi kalau ada lembaga jasa keuangan, misalkan perbankan, yang mau masuk ke bisnis emas gitu ya. Nah, itu bisa dalam bentuk simpanan, pembiayaan, kemudian perdagangan ya, dan juga kalau penitipan emas gitu ya, atau kegiatan lainnya ya. Jadi ini memfasilitasi lembaga jasa keuangan seperti perbankan kalau memang mereka mau masuk ke bisnis yang terkait dengan emas ini. Nah, itulah yang dianggap sebagai salah satu kegiatan usaha bulion gitu ya. Oke, baik. Pak, di sebelumnya itu kan ada PMK 48 tahun 2023, Ya. di mana di situ itu terkait PPh 22 atas penjualan emas oleh pengusaha emas. Nah, itu bedanya sama yang PMK terbaru ini apa sih, Pak? Ya, jadi dulu itu bukan dulu, sekarang ya. Nah, sekarang itu ada dua PMK terkait dengan emas ya. PMK 48 terkait dengan kalau dia ada penjualan emas oleh pengusaha emas, sama PMK 81 2024. Nah, itu terkait impor ya. Impornya dapat SKB, surat keterangan bebas impor, terkait dengan kegiatan usaha impor emas ini kan gitu. Jadi ada dua PMK ini. Nah, saat ini belum ada ketentuan spesifik yang mengatur tentang usaha bulion yang tadi, ya, khususnya PPh atas kegiatan usaha bulion, sehingga semua ketentuan PPh 22 yang di PMK 48 ya, atau di PMK 81 untuk yang impornya itu masih berlaku. Nah, sehingga Menteri Keuangan ya di tahun 2025 ini menerbitkan dua PMK ya. PMK 51 dan PMK 52 tahun 2025 ya, yang pada intinya mau mengatur ulang ya PPh 22 atas perdagangan emas untuk dari kegiatan usaha bulion, dan juga kalau impor. Nah, impornya oleh kegiatan usaha bulion ya, yang diatur atau dilakukan ya oleh lembaga jasa keuangan ya, seperti perbankan lah gitu ya dalam hal ini. Nah, itulah PMK 51 dan 52 ya, merubah ketentuan existing. Untuk tarifnya sendiri dari PMK 51 dan 52 itu seperti apa sih Pak? Oke, nah ini kita harus bahas yang ketentuan existing dulu ya, biar kita nggak ini ya. Jadi kalau saat ini, let's say kita ada supplier emas gitu ya, supplier emas, lalu dia menjual emas ke siapapun, termasuk usaha bulion ya. Saat ini sebelum PMK 5152 ya, ketentuan umum lah ya. Itu pengusaha emasnya harus memungut PPh pasal 22 ya, senilainya 0,25% dari harga jual ya.
Nah, ini diatur yang tadi di PMK 48 2023 ya, 0,25%. Nah, yang pengusaha bank ya, Bullion khusus kalau misalnya BUMN gitu, dia juga ada pemungutan PPh 22 dari pemungut BUMN gitu. Ya, dia ada pemungutan PPh 22 dari pemungut PPN. Karena BUMN kan ditunjuk ya sebagai pemungut PPh gitu ya, maaf PPh bukan PPN tadi ya. Nah, PPh pasal 22 atas transaksi pembelian apapun barangnya termasuk emas. Nah, jadi nilainya 1,5% dari harga pembelian kan gitu ya. Nah, jadi ini ada saling pungut nih. Jadi ada yang dari pengusaha emasnya kalau jual ke bank kemanapun termasuk ke yang usaha bank Bullion itu dia harus pungut tadi 0,25. Sedangkan bank Bullion misalnya BUMN sebagai pemungut PPh dia juga harus pungut 1,5%. Nah, jadi ini ada saling pungut nih ketika ada transaksi penjualan emas dari pengusaha emas kepada Bank Bullion ini. Nah, ini ketentuan existing yang saat ini nih, saling pungut inilah yang mau diselesaikan. Saat ini ya, ketentuan yang baru ini berusaha untuk menghindari lah ya, gitu ya, ketentuan saling pungut ini. Nah, tadinya kalau pengusaha emas itu harus pungut 0,25% ya. Nah, saat ini tidak perlu lagi ada pemungutan 0,25% itu. Ya, jadi tinggal si bank Bullion Bank BUMN-nya ya, dia yang memungut 0,25%. Tadinya kan 1,5%. Sekarang hanya 0,25% saja gitu ya. Jadi tidak ada saling pungut. Yang pungut hanya Bank Bullion BUMN saja dari transaksi tadi penjualan emas ke Bank BUMN itu, dan tarifnya 0,25%. Diturunkan dari 1,5 sebelumnya menjadi 0,25%. Selanjutnya Pak, bagaimana pengenaan PPh untuk tarif impornya ini Pak? Nah, jadi kalau untuk di PMK 51 dan 52 nih ya, terkait dengan impornya, memang isu berikutnya adalah terkait dengan impor ya. Kalau tarif impor emas batangan tuh ada yang 2,5, ada yang 7,5% ya. Kalau itu cast bar ya, atau kalau minted bar ya, minted bar tuh yang udah rapi, udah dihaluskan gitu ya. Nah, itu 10% gitu ya. Nah, namun demikian ya, di PMK 81 2024 itu sebenarnya pengusaha emas dia bisa minta yang namanya SKB ya, surat keterangan bebas PPh 22 atau impor yang 2,5, 7,5 dan 10% tadi ya. Jadi kan kalau yang kasbar itu 2,5, 7,5, kalau minted bar 10% itu ya. Kalau dia impor ya. Nah, di ketentuan PMK 81 impor emas ini bisa minta SKB ya. Jadi dibebaskan dari pemungutan PPh 22 ini semua kalau dia untuk tujuannya adalah diekspor kembali gitu ya. Nah, cuman memang dalam praktek ya, yang coba di-address gitu ya di PMK, perubahan PMK ini adalah dalam praktek memang agak susah tuh. Kalau dia untuk diekspor kembali, sebagian dijual dalam negeri. Nah, ini perlu beban administrasi dan pembuktian yang cukup sulit gitu ya, sehingga saat ini dilakukan penyesuaian gitu ya. Kalau impor ini ternyata tadinya tidak dipungut, tapi kalau di dalam negeri ini ada nih tadi kan 0,25%, mendingan gue impor dong kalau gitu kan daripada beli dari dalam negeri kan. Nah, jadi ini ada unequal treatment gitu kan. Kalau impor bisa dapat SKB, beli dalam negeri tadi kena 0,25%. Nah, itulah yang ingin dirubah di PMK ini. Dari ruang lingkup usaha Bullion itu sebenarnya apa aja sih Pak? Jadi kalau kita bicara usaha jasa Bullion secara umum ya, seperti tadi saya secara singkat saya jelaskan. Jadi pada dasarnya ini adalah dilakukan oleh lembaga jasa keuangan seperti perbankan gitu ya. Bisa mulai dari penitipan, penyimpanan, kemudian pembiayaan, artinya dijadikan jaminan ya untuk melakukan pembiayaan atau perdagangan ya. Ada jasa-jasa lainnya yang mungkin bisa dilakukan ya, seperti testing, kemudian distribusi dan seterusnya. Nah, cuma yang menjadi fokus di PMK 51 ya, dan juga 52 tentu saja 51. Nah, 51 ini fokusnya adalah di bagian perdagangannya. Jadi kalau si bank BUMN, Bank Bullion ini dia melakukan pembelian dan penjualan emas. Nah, yang saat ini tadi diatur di PMK 48, ya kalau impor di PMK 81-nya.
Nah, di sini kalau bank BUMN, contohnya tadi ketika dia membeli emas dari pengusaha emas, siapa yang potong, siapa yang pungut PPh 22 ya. Kalau sekarang akhirnya bank BUMN yang memungut PPh 22, yang bank BUMN Bullion tadi, PPh 22 0,25%. Ya, pengusaha emas batangan atau pengusaha emas kalau ternyata dia jual ke bank Bullion tidak ada pemungutan PPh 22 sama sekali. Untuk pemungutan pajak penghasilan, pasal 22 ini kan tidak dilakukan atas penjualan emas batangan oleh pengusaha emas. Nah, yang dikecualikan itu apa aja sih, Pak? Nah, jadi pengecualian untuk pemungutan PPh pasal 22 ya atas penjualan emas ini dilakukan kepada satu konsumen akhir ya, dua yang punya PPh SKB ya, SKB PPh pasal 22. Terus wajib pajak yang masuk PPh final UMKM 0,5% ya, karena memang dia kan usahanya masih PPh final 0,5% kan, bersifat final ya, PPh pasal 4 ayat 2 ya. Nah, ini bisa kepada Bank Indonesia, ke pasar fisik. Nah, yang ditambahkan ini sekarang ini adalah kepada LJK, Lembaga Jasa Keuangan Penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion ya, Bank BUMN itu gitu ya, yang menyelenggarakan kegiatan usaha bullion gitu. Untuk aspek pajak PPh 22 atas Bullion Bank mulai dari supplier emas sampai dengan pembeli itu seperti apa sih, Pak? Oke ya, jadi kalau secara ringkas ya, jadi misalkan kita nih ada bank BUMN ya yang usahanya bullion. Nah, lalu di sini ada pengusaha emas yang supply emas batangannya. Lalu ada pembelinya nanti kan gitu. Nah, jadi yang pertama ketika pengusaha atau supplier emas ini dia menjual ke bank BUMN ini ya. Nah, dulu ada pemungutan PPh 22. Oke, yang sebesar 1,5%. Nah, ini sekarang dihilangkan, tidak ada. Oke, tidak ada pemungutan PPh pasal 22. Kemudian tadinya Bullion Bank BUMN ini memungut 1,5% PPh pasal 22. Sekarang tetap memungut, cuma tarifnya diturunkan. Ya, PPh pasal 22-nya dari 1,5 diturunkan menjadi 0,25%. Oke, itu transaksi yang pertama kan, ketika Bank Bullion BUMN ini membeli dari si supplier emasnya. Nah, transaksi berikutnya adalah ketika Bank Bullion BUMN ini melakukan penjualan ke konsumen. Nah, di sini tidak ada pemungutan PPh pasal 22 ya oleh si Bank BUMN kepada si konsumen pembelinya gitu ya. Ketika si Bank Bullion BUMN ya melakukan pembelian, nah memang ada pengecualian ya seperti PPh pasal 22 ya, mirip seperti PPh 22 yang lain. Ketika bendaharawan ya oleh pemungut PPh 22, nah itu dikecualikan kalau ada pembelian nilainya sampai dengan 10 juta rupiah ya. Dan ini terutang pada saat Bank Bullion BUMN-nya melakukan pembelian emas dari pengusaha emasnya. Untuk pembelian dari luar negeri ke dalam negeri, PPh 22-nya itu seperti apa sih, Pak? Ya, jadi sekarang kalau PPh 22 atas impor ya. Nah, PPh 22 atas impor itu juga ada perubahan ya. Seperti tadi saya jelaskan di awal, saat ini kalau dari misalkan Bank Bullion BUMN-nya tadi ya, dia mau membeli dari supplier emas dalam negeri. Nah, kan ada pemungutan PPh 22 0,25% ya kan. Nah, sedangkan kalau impor ya bisa minta SKB namanya, surat keterangan bebas. Jadi PPh 22-nya alias dibebaskan, alias nol. Nah, ini jadi kan beda treatment ya. Lebih baik kalau gitu gimana? Saya impor aja kan gitu. Nah, oleh karena itu di PMK ini berusaha memberikan treatment yang sama ya, lebih equal treatment lah gitu. Sehingga pada saat dia melakukan impor gitu ya, saat ini tidak ada lagi kena SKB, tidak diberikan SKB. Jadi tetap impor juga kena 0,25% gitu ya dari nilai impornya. Jadi kalau terkait dengan impor ya, sebelumnya kan ada PPh 22, ada yang kena 10% tarifnya ya. Ada yang kena juga 2,5 atau 7,5%. Tergantung dia tadi ada API, angka pengenalan impor, atau dia belum punya API, angka pengenalan impor ya. Kalau ada API 2,5, tanpa API 7,5%. Nah, kalau sekarang impor barang dikenakan untuk yang emas, tarif PPh 22-nya itu 0,25% ya. PPh 22-nya itu 0,25%. Jadi ini juga ibaratnya sama nih.
kalau kita tadi Bank BUMN lakukan pemungutan kan PPh 22 tuh 0,25. Nah, kalau impor sama tarifnya disamakan. PPh 22-nya juga untuk emas ini jadi 0,25% juga. Pada ketentuan sebelumnya ada membahas tentang SKB dengan syarat tertentu. Nah, di PMK 51 tahun 2025 untuk ketentuan SKB-nya seperti apa sih, Pak? Sebenarnya di PMK 51 ini sebenarnya kan dia mengatur untuk PPh 22 impor untuk berbagai jenis ya. Nah, tetapi dia untuk emas ini dia menghapus SKB atas PPh 22 untuk ketentuan impor emas ini gitu ya, supaya karena memang kan dikenakan PPh 2 tarifnya 0,25% ya untuk memberikan istilahnya equal treatment lah gitu ya. Sebelumnya kan bisa nol. Nah, kalau gitu mending kita impor aja. Ngapain kita dari dalam negeri kan begitu. Nah, saat ini SKB-nya untuk emas itu jadi SKB-nya itu sudah tidak diberikan lagi ya untuk atas emas, tetapi tetap kena 0,25% gitu ya. Nah, cuman kan ada SKB nih. Nah, itu kan kita berlaku ketentuan peralihannya itu sampai dengan 1 Agustus 2025. Nah, kalau sudah ada SKB yang terbit sebelum itu, tetap masih diberikan sampai dengan berakhirnya SKB tersebut gitu. Nah, cuma semenjak 1 Agustus 2025 tidak lagi diterbitkan SKB atas impor atas SKB PPh 22 atas impor emas ini. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan tentang materi ini. Nah, saya kan lihat di sini kan Pak ada Techpreneur Mastery Bootcamp tuh Pak. Ya. Itu apa sih Pak? Ya, jadi ini sebenarnya ini sesuai dengan permintaan gitu ya dari teman-teman, dari klien juga gitu ya, Pak. Mulyono ada nggak workshop gitu? Nah, ini sebenarnya salah satu workshop perpajakan ya, di mana kita ini sifatnya adalah 3 hari online course dan 1 hari offline workshop perpajakan ya. Nah, 3 hari online course ini kita membahas apa? Online course saya sudah buat video gitu ya terkait dengan 1 hari paham pajak, 1 hari paham pembukuan, kemudian SP2DK, tips pemilihan badan usaha. Nah, totalnya itu ada sekitar 120 sampai 130 lebih video. Ya, nah di mana saya sudah kurasi kurikulumnya. Nah, jadi itu sifatnya online course, bisa ditonton berkali-kali gitu ya. Nah, ada juga 1 hari plus 1 hari ya offline workshop. Ya, jadi 3 hari ini istilah pengantar lah ya ke 1 hari offline workshop ya. Dia topiknya untuk offline workshop yang terdekat ini terkait dengan strategi menghadapi pemeriksaan pajak dan SP2DK. Nah, di mana saya membahas 30 lebih contoh studi kasus ya terkait dengan koreksi-koreksi yang sering dilakukan kantor pajak dalam proses SP2DK ataupun pemeriksaan. Nah, dan juga berbagai tips dan trik ya bagaimana wajib pajak bisa menghadapi ya proses pemeriksaan dan SP2DK dari kantor pajak dengan berhasil gitu ya. Nah, jadi untuk untuk 20 pendaftar pertama nanti kita akan berikan bonus ya. Nah, ada bonus-bonus yang menarik tentunya gitu ya, tapi terbatas untuk 20 saja pendaftar pertama. Nah, apabila ingin mendaftar bisa langsung aja ya, bisa cek link yang ada di caption ya atau nomor admin kita yang ada di video ini ya. Sesuai dengan penjelasan Bapak Dr. Mulyono tadi, bagi teman-teman yang tertarik boleh langsung cek caption nih karena kuotanya sangat terbatas. Ayo buruan daftar. Nah, itu dia pembahasan kita tentang PMK 51 dan PMK 52 tahun 2025 tentang aspek perpajakan dari penghasilan PPh 22 atas usaha bulion. Semoga insight-nya bisa jadi bermanfaat buat para viewers yang nonton video ini. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe dari channel YouTube ini untuk video-video selanjutnya yang bermanfaat. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya.